Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh bertemu malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya dan anugerahnya. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan setiamu, karena anugerahmu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini kami datang Tuhan, waktu yang baik ini ya Bapa, mau kami pakai untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, hati kami mau terpaut kepadamu Yesus, memuji memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam bait-Nya, membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Pada Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Segala ucapan syukur kita boleh kita naikkan di hadirat-Nya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk mau diberkati juga lewat firman Tuhan.
hati kita boleh menjadi hati yang terbuka akan kehadiran Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Biar kami bawa untuk menyembah-Mu, memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu Tuhan hanya dapat kami beri dengan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pun
kepadamu Tuhan. Biar hati kami senantiasa penuh dengan kerinduan untuk senantiasa memuji memuliakan Engkau. Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan senantiasa merindukan akan Engkau ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kemampuan, terima kasih Tuhan buat hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau ada nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biar ini boleh menjadi perenungan kami. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang patut untuk kami ingat dalam hidup kami, yang senantiasa kami rindukan, yang senantiasa kami renungkan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Membawa hati pikiran kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menopang, menjaga, memelihara kami, bahkan membawa kami ke dalam proses-proses yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih jika saat malam hari ini kami boleh mengambil waktu untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau menguasai hati dan pikiran roh kami Bapa, sehingga sungguh firman Tuhan yang ditaburkan saat malam hari ini boleh mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita bersyukur saat malam hari ini kembali kita bersama-sama dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita akan buka bersama di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ke-21. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 21. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara kekasih bisa mengikutinya dari tempat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Buat firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kalau kita bisa melihat ini memang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Ini merupakan ungkapan dari isi hati Paulus kepada pada saat itu ya, ketika dia sudah berkali-kali dikatakan berencana datang ke Roma, tapi hingga saat itu kedatangannya masih terhalang gitu ya. Di dalam Roma 1 ayat 13 sampai 15 di situ dinyatakan. Rasul Paulus juga menegaskan kerinduannya yang sungguh untuk mengunjungi ya orang di Roma pada waktu itu ya. Dan ini merupakan ajaran Paulus tentang bagaimana penerapan ya dari kebenaran oleh iman. Kalau di sini tadi diajarkan berkaitan dengan nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 8 sebelum ini ya, di situ memang saat itu jemaat di Roma mendengar isu atau kabar angin ya yang menuturkan membalikkan berita ajaran Paulus ya. Kalau dikatakan bahwa kalau orang supaya orang baik itu muncul,
supaya orang baik itu muncul gitu ya. Jadi kita harus berbuat yang jahat gitu. Jadi kebaikan itu akan muncul kalau kita melakukan banyak yang jahat gitu ya. Ya itu bisa dilihat nanti di Roma 3 pasalnya yang ke-8, atau juga dikatakan kasih karunia itu akan melimpah kalau kita semakin berbuat dosa. Jadi kita akan banyak menerima kasih karunia yang melimpah kalau kita berbuat dosa gitu ya. Jadi dengan melihat itu Rasul Paulus berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Roma gitu ya. Nah kalau malam hari ini nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kita bisa melihat bahwa nasihat ini sampai juga kepada kita. Nasihatnya berisi tentang untuk hidup di dalam kekristenan kan seringkali identik gitu ya. Bahkan kasih ya, sering didengung-dengungkan kasih. Orang Kristen itu identiknya dengan kasih ya, atau dasar dari ajarannya itu adalah tentang kasih dan sebagainya ya kan. Bahkan sebagai inti dari ajaran kekristenan tentang kasih, seringkali juga kasih ini menjadi bumerang. Karena kenapa saya katakan jadi bumerang? Karena banyak dari kita sebagai orang percaya pun seringkali dalam mempraktekkan kasih gitu ya, orang selalu menginginkan itu sempurna gitu ya. Kalau bilang orang Kristen, wah itu berarti harus kasihnya harus kelihatan. Kalau mereka tidak menemukan kasih, langsung datanglah yang namanya penghakiman, katanya orang Kristen gitu ya. Itu sering sekali saya mendengarnya ya, katanya orang Kristen, kok begitu. Nah itu, jadi ternyata memang ajaran tentang kasih ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting. Karena kenapa? Karena semua orang mengharapkan bahwa betul-betul kekristenan kita ini menunjukkan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih tersebut ya. Nasihat untuk hidup di dalam kasih ya, kita lihat ya, kalau kita bisa melihat ya berkaitan dengan kasih ya, kalau saya bisa menguraikan sedikit, dalam bahasa Yunani itu ada empat kata tentang kasih, itu sering kita dengar ya. Yang pertama misalnya kasih storge gitu ya, kasih mesra dari orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Terus kasih eros, kasih antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Terus kasih philia ya, atau filio ya, kasih sayang sahabat dekat yang tidak memiliki hubungan darah ya, kasih lebih kepada persahabatan. Terus yang keempat yaitu kasih agape, kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang seperti apa yang dikasihinya, atau sering kita menyebutnya itu sering ya kasih yang tak bersyarat gitu ya, kasih yang tidak menuntut balas, dan ini adalah merupakan kasih yang tertinggi di antara 4 kasih-kasihnya gitu ya. Nah kalau kita bisa melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 pun di situ dicatatkan tentang hukum kasih ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kasih kepada Allah, terus kasih kepada sesama ya, itu berkaitan dengan kasih. Jadi seimbang, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama ya. Bahkan orang sering mengatakan bahwa salib itu artinya kalau berdiri dikatakan menuju kepada Allah. Yang mendatar itu adalah hubungan tentang sesama dan sebagainya. Itulah berbicara tentang kasih ya kan. Nah sebenarnya kalau kita bisa melihat kasih itu punya tujuan. Betul ya Bapak Ibu, kasih itu sebenarnya punya tujuan. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang yang kekal. Jadi karena kasih inilah yang menjadi tujuan Allah ya, supaya manusia di dunia ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu kan. Berkat ya, kasih itu sebenarnya ada tujuan. Berkata kasih di dalamnya itu ada tujuan yang ingin dicapai atau ingin diraih gitu ya. Nah kita melihat untuk mencapai manusia, apakah ketika manusia mengaku sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat lalu tidak pernah berbuat dosa lagi? Tidak ya Bapak ya. Saya merasa bahwa saya sering sekali jatuh bangun dalam hal itu. Kita baru berpikir saja yang jahat tentang orang lain aja sudah berdosa.
Sebenarnya manusia ini tidak lepas yang namanya dosa kalau begitu. Dalam setiap hari tidak pernah kita tidak berbuat dosa. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika kita menjadi orang percaya, kita bisa jatuh dalam dosa tetapi kita tidak menghidupi dosa tersebut, ya. Nah, itu ya. Jadi kalau Allah mempunyai tujuan dengan adanya kasih itu, ya kan, supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih yang dipraktekkan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita adalah mempunyai tujuan untuk apa? Untuk tadi itu, memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Supaya orang tidak binasa. Itu tujuan dari kasih sebenarnya. Sehingga Allah pun rela ya turun ke dunia karena kasihnya supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal, gitu ya. Itu luar biasa tujuan kasih. Atau dengan kata lain apa? Kalau tadi saya katakan bahwa sebenarnya manusia itu di dalam dunia ini tidak ada yang satu hari itu tidak berbuat dosa. Tanpa kita sadari kita sudah berbuat dosa, ya kan? Sekali lagi baru berpikir yang jahat tentang orang lain itu saja sudah berdosa gitu. Nah, jadi kasih itu memberi kesempatan, ya kan? Memberi kesempatan. Allah mau manusia itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan berarti sepanjang perjalanan manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya katakan. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Kapan kesempatannya? Ini selagi masih kita hidup ini Tuhan memberikan kita kesempatan gitu ya. Tuhan memberikan kita kesempatan. Nah, itu adalah kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa kasih itu punya tujuan, ya. Tujuannya adalah sekali lagi tadi saya katakan tidak menjadikan manusia ciptaannya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mencapai hal itu tidak mudah, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Kesempatannya selagi kita masih hidup di dunia ini, kesempatan itu Tuhan berikan buat kita untuk apa? Untuk menjalankan kasih tersebut. Nah, lalu kita bisa melihat dari pembacaan firman Tuhan, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Mari ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang nasihat tersebut. Yang pertama di ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura, ya kan? Ada orang yang berpura-pura menjalankan kasih, ya kan? Tapi sebenarnya tidak mengasihi. Kenapa begitu? Ya, karena banyak orang yang menunjukkan kasih bukan karena dia ingin mengasihi, karena ingin mendapatkan sesuatu gitu ya. Kalau bahasa sekarang cari muka lah istilahnya gitu ya. Nah, itu berarti kasih yang pura-pura. Nah, saya mendapat pelajaran ya dari bagaimana kasih seperti yang kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut balas seperti kasih Kristus itu ya. Itu juga saya bisa mendapatinya dalam kisah di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 22 tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya juga bisa mendapatkan di situ. Kita bisa coba baca dulu ya. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20 sampai 22 saya membacakannya. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Coba, ya saya mendapatkan di sini juga bahwa ini adalah kasih yang tidak pura-pura ya kan. Kalau misalnya semua orang tidak bisa mengasihi, tapi sosok Bapa di sini betul-betul menunjukkan kasih yang tanpa syarat tadi, tanpa yang tidak melihat kesalahan anaknya, ya kan? Tentu Bapak Ibu sudah paham benar ya tentang cerita bagaimana anak yang hilang ini ya.
Dia meminta harta warisan sebelum ayahnya meninggal, lalu memboroskannya, ya kan? Setelah dia memboroskannya, dia hidup terlunta-lunta, jadi miskin, lalu dia kembali kepada bapaknya. Apakah bapaknya menolak dia? Tidak, tapi dengan tangan terbuka. Karena apa? Bapaknya melihat bukan kesalahannya, tetapi dia memberi kesempatan kepada anak ini untuk dia bisa berubah, ya. Ini kesempatan. Ini juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kasih itu tidak pura-pura. Jadi artinya bukan hanya saja untuk mencari muka atau hal yang lain, tetapi kasih yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ini adalah sungguh-sungguh kasih yang ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk yang tadi dikatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu juga kasih yang Tuhan ajarkan sebenarnya ketika Yesus lahir di dunia ini, ya kan? Dia tidak menghendaki orang binasa, tapi menghendaki supaya kembali kepada hakikatnya, gitu ya. Kembali untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah luar biasa. Oleh karena itu, kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita mengasihi, sungguh kita mengasihinya, gitu ya. Sungguh itu memang betul-betul kita mau mempraktekkan bagaimana tentang ajaran kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Ini juga sungguh memberkati berkaitan dengan kasih. Kita baca 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kasih yang Tuhan ajarkan loh ya. Kasih yang Tuhan ajarkan. Kalau kita mempunyai kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pura-pura, ya kan? Berarti seperti kasih yang Yesus ajarkan, selalu memberi kesempatan kepada umatnya untuk apa? Untuk berubah. Itu adalah kasih yang sungguh luar biasa, gitu ya. Nah, ini yang Tuhan mau, gitu. Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar ketika kita diberi uang baru kita membilang orang itu kasih. Ketika kita tidak punya uang, kita minta uang kepada orang lain, lalu tidak dikasih baru kita bilang, nggak punya kasih ini. Kasih bukan identik seperti itu. Tapi kasih yang benar adalah kasih di mana hal itu bisa terpraktekkan, tidak pura-pura dalam kehidupannya, dan itu adalah untuk kebaikan orang tersebut, ya kan? Dan tujuannya adalah supaya memperoleh hidup yang kekal. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar materi yang kita dapatkan, tapi kalau kita memahami akan hal ini, kita tidak akan mudah menghakimi orang lain tentang kasih. Gak punya kasih nih, dan sebagainya. Nah, itu adalah firman yang sungguh luar biasa. Bagaimana bahwa kasih itu jangan pura-pura. Ya, kalau pura-pura itu sekali lagi ya bahasa sekarangnya cari muka lah. Ya, supaya kita mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Tapi firman Tuhan malam hari ini menegur bahwa kasih itu jangan pura-pura. Kemudian yang kedua, yang dapat kita pelajari ayatnya kita bisa lihat ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, yang kedua adalah hendaklah kita saling mengasihi. Hendaklah berarti itu adalah berupa kata perintah atau anjuran dilaksanakan, ya kan? Jadi kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu berarti bukan hanya sepihak. Kalau saling berarti ada dua pihak yang saling berinteraksi gitu ya, yang saling berinteraksi. Jadi kalau dengan kata lain tidak berat sebelah, ya. Tapi kalau dikaitkan lagi dengan kasih yang diajarkan Tuhan tanpa balas, ya, tanpa mengharapkan sesuatu, walaupun kita tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan seperti apa yang orang lain harapkan, misalnya kan saling. Kalau saling berarti dua-duanya harus nyambung gitu ya. Tapi kalau satu nggak nyambung gimana? Apakah saya tidak mengasihi? Tidak. Kita tetap harus mengasihi, ya. Kita harus tetap mengasihi. Kalaupun itu kita tidak dapatkan, ya, kita tetap harus mengasihi,
Ya, tidak ada kata tidak. Kalau kita mau belajar mengikuti kasih yang Tuhan ajarkan, mau saling artinya saling berinteraksi, bisa saling kasih mengasihi atau hanya sepihak yang mengasihi, ketika kita mengasihi orang lain itu tidak dibalas, no problem. Yang penting kita sudah menjalankan apa yang Tuhan mau, kita tetap mengasihi dia, ya. Nah, kebetulan saya ada mengajar di sebuah sekolah. Hari ini renungannya tentang mengasihi juga, gitu ya, tentang mengasihi. Nah, seringkali anak-anak ini suka berantem, gitu ya, suka menjauhi temannya kalau bilang ada temannya yang nakal, suka iseng, gitu. Terus saya sampaikan begini, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, ingat firman Tuhan. Kamu membenci perilakunya, tetapi orangnya jangan dibenci, dia tetap teman kamu. Kalau perilakunya kamu benci, diberikan nasihat, diingatkan temannya, tapi tetap berteman dengan dia. Semakin kamu jauhi dia, semakin dia tidak pernah tahu apa yang menjadi kesalahannya karena kamu tidak pernah mengingatkan, gitu. Ya, terus setelah saya nasihat seperti itu, banyak pertanyaan. Yang jelas bahwa ingat, ketika kita mengasihi dia, sekali lagi ya, kita mengharapkan, kita ada tujuan seperti saya katakan tadi, ya. Kita ada tujuan memberi kesempatan kepada dia untuk berubah. Ada tujuan supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang luar biasa. Nah, kalau hendaklah saling mengasihi, seharusnya ya idealnya kalau saling mengasihi, saya mengasihi, dia mengasihi, sehingga terciptalah saling mengasihi, gitu ya. Tapi pada kenyataan hidup ini kita sering mendapati bahwa kasih itu memang timpang. Kita yang mengasihi, dia tidak pernah mengasihi, gitu. Tapi bukan berarti ketika kita tidak mendapatkan balasan kasih, kita tidak mengasihi lagi. Tidak, itu bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kalau firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita dan kita sudah belajar mengasihi, orang lain belum mengasihi kita, no problem. Jangan sampai kita yang tidak mengasihi. Nah, ini adalah pelajaran yang tanda kutip gampang diucapkan, tetapi dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari sekali lagi kita terus berjuang untuk hal ini. Nah, oleh karena itu saling mengasihi itu bukan berarti tidak ada masalah, ya, tidak ada problem, ada perselisihan dan sebagainya. Tapi saling mengasihi itu tetap dibangun di dalam Kristus, walaupun ada masalah, ada problem, ada perbedaan, gitu ya. Tetapi kita dapat menyelesaikannya dengan baik, ya, di dalam kasih Kristus, gitu ya. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan di sini juga mengasihi sebagai saudara saling mendahului dalam memberi hormat, ya. Kalau kita saling memberi hormat berarti memberi salam, ya, memberi salam. Tentunya kita sudah tahu akan hal itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana kasih itu nyata dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Berkati siapa yang menganiaya kamu, di ayat 14. Berkatilah dan jangan mengutuk, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, dan sebagainya. Sampai ke bawah itu adalah merupakan praktek daripada kasih sebenarnya, ya. Praktek daripada kasih, ya kan? Kasih itu 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengasihi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya, kita akan bisa saling berkaitan itu, yang namanya pengampunan. Kasih dan pengampunan itu saling berkaitan. Kalau kita baca di dalam ayatnya 19 ini, ya. Oleh karena itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau melihat, ya kan, bagaimana kasih itu akan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, memang tidak gampang, tetapi kita mau bersungguh-sungguh melakukannya. Yang terakhir, kalau di ayatnya yang ke 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saya sering mendengar perkataan ini. Hari-hari ini kasih itu semakin pudar, ya. Hari-hari ini kasih itu semakin pudar.
Karena banyaknya tadi itu, banyaknya permasalahan, banyaknya harapan ideal kita tapi tidak terjadi dalam kehidupan kita, yang harusnya saling tapi berat sebelah dan sebagainya. Dan itu membuat kasih itu semakin pudar. Ataupun kita memasang ideal-ideal tertentu bagi orang-orang tertentu, misalnya ya. Misalnya kakak rohani saya seharusnya sih seperti ini idealnya, tapi tidak saya jumpai seperti yang saya harapkan, karena pikirannya selalu apa yang menjadi ideal kita. Padahal saya selalu menyadari bahwa kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti ada rencana, ada hal yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu meyakini itu tidak? Saya percaya itu. Terkadang hal yang buruk pun kalau Tuhan izinkan itu untuk mengubah, untuk membentuk, untuk hal-hal buat saya gitu. Kalau kita mau menyadari itu, ya kan? Tapi terkadang kita tidak sadar ketika hal itu Tuhan izinkan terjadi, kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya, maka kita tidak akan menemukan titik temu, ya. Oleh karena itu, kalaupun hari-hari ini kasih sudah semakin pudar, apalagi kasih kepada Allah, ya kan? Berkaitan dengan melayani, ya, berkaitan dengan kerajinan kita untuk mencari Tuhan, kerajinan kita untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu juga akan menjadi motivasi kita untuk tetap rajin melayani Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mempraktekkan kasih itu yang seperti apa, ya kan? Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita semua sedang berjuang untuk dapat mengerjakan semuanya itu, ya kan? Kan kita sebagai sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ya kan? Pengikut Kristus, Kristen yang identik dengan kasih, ya kan? Mari bersama-sama kita belajar untuk boleh mempraktekannya. Dan kalau akhir-akhir ini kita merasa bahwa kasih kita ini sudah semakin pudar, ya kan? Mari, firman Tuhan mengingatkan, jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap kita mau bangkit lagi, kita mau belajar lagi, kita mau merenungkan lagi, ya, tentang kasih Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa sekali lagi kasih itu punya tujuan. Ya, kasih itu punya tujuan. Kita pun menjalankan kasih punya tujuan, ya kan? Kalau tujuan kita sebagai manusia mungkin akan salah. Tetapi kalau kita mempunyai tujuan yang betul-betul murni untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk bisa mengerjakan kasih itu di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Untuk renungan kita malam hari ini, biarlah kita terus hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau belajar untuk bisa merenungkan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas itu di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita terbatas untuk melakukan kasih atau mendapatkan kasih dari sesama kita, dari orang-orang yang kita harapkan. Tetapi kalau kita menyadari tentang kasih Tuhan itu sudah sempurna buat kita. Kasih Tuhan itu sudah penuh buat kita, ya kan? Dan kita mau belajar akan hal itu. Dan apapun yang terjadi tidak akan membuat kerajinan kita kendor untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya kan? Tidak akan pernah membuat kita putus asa atau menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kasih kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang terus memberi kesempatan kepada kami untuk boleh semakin hari kami boleh semakin dibentuk, diperbaharui, diajar oleh Tuhan. Dan biarlah karena kasih-Mu kami dimampukan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak menghakimi orang lain, untuk selalu memberi kesempatan kepada orang lain, sebagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada kami sampai pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami kagum untuk segala perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini sambil kita merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Mari beberapa menit sejenak naikkan syukur kepada Tuhan. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan selagi nafas hidup masih Tuhan percayakan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan lebih lagi, dengan lebih sungguh lagi. Biarlah kasih Allah itu yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita pun mau belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan ini. Tentunya bukan karena kekuatan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk menuntun kita untuk boleh dapat mempraktekkan kasih itu dalam setiap keberadaan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
sampaikan kepada kita malam hari ini. Kasih janganlah pura-pura. Mari kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan kepada kita untuk boleh saling mengasihi. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk terus melayani Tuhan dalam segala apapun kondisinya. Karena kasih yang sempurna yang berasal daripada Allah akan dinyatakan bagi kita semua, di mana kita akan boleh dimampukan untuk boleh mengerti kasih Tuhan itu bagi umatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni untuk keterbatasan kami dalam memahami kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga seringkali Tuhan kami mencurigai Tuhan, kami menghakimi sesama kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun biarlah malam hari ini sungguh Engkau memimpin kami semua, membukakan rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan kami boleh dimampukan untuk boleh mengerti akan kasih-Mu yang besar itu, menghendaki kami semua untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup yang seperti Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Keselamatan karena kasih Tuhan, keselamatan karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu boleh berhenti disampaikan, tapi Roh Kudus akan terus menerjemahkan dan memateraikannya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga sungguh hati kami boleh diarahkan menurut apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami semua dimampukan untuk boleh memahami kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Mereka yang saat ini membutuhkan kasih Tuhan, mereka boleh dijamah oleh kasih-Mu itu Bapa. Mereka yang sedang mengangkat tangan dan mengharapkan belas kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu yang akan terulur dan menjamah dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih, pemulihan yang daripada Allah nyata atas hidup mereka semua. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan dan juga pujian dan penyembahan. Biar kita semua semakin hari semakin mengasihi akan Tuhan, semakin mengasihi akan sesama kita. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu PDP Rifka Sulistiawati yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga juga. Dan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati baik yang di studio maupun secara virtual. Dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan sudah hadir bersama-sama dalam ibadah malam hari ini. Mari kita terus beribadah kepada Tuhan, semakin memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nama Tuhan, berikut beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita. Esok hari kita ada ibadah secara onsite dan juga secara streaming di channel YouTube GBI Taman Anggrek jam 10 pagi, onsite di Ruang Anggrek 2 lantai 7 jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah minggu dan juga secara live streaming jam 10 di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Bapak Ibu Saudara, mari bergabung bersama dalam ibadah ini. Dan juga di hari Selasa nanti kita ada Fit.com atau Komsel jam 8 malam via Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung di sana juga, biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di hari Sabtu kita tetap ada ibadah seperti malam hari ini, dan mari kita juga mengambil bagian dalam ibadah-ibadah kita. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh menyampaikan setiap persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa dalam pekerjaannya, dalam segala usahanya. Dan bila Bapak Ibu terus mau memberikan persembahannya, boleh memberikannya lewat nomor rekening yang telah tertera di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Dan juga mari kita dukung pelayanan ini boleh semakin berkembang dan memuliakan nama Tuhan, dan
menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa dengan kita like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel GB Taman Anggrek. Dan juga jangan lupa untuk klik loncengnya biar kita boleh mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah-ibadah kita yang baru. Dan juga mari bersama follow Instagram GB Taman Anggrek. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan baik kepada kami yang telah menolong kami, memberkati kami, bahkan juga menyatakan isi hati-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang telah kami terima, yang telah mengajar kami, supaya kami semua jemaat-jemaat Tuhan memiliki kasih seperti yang Tuhan mau. Tuhan, biar kiranya dengan Roh Kudus-Mu semua kami dimampukan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada saat malam ini. Bahkan kami berdoa biarlah kiranya terus pengurapan Tuhan terjadi. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup, baik pekerjaan dan masa depan, dalam nama Yesus. Tuhan tolong dan Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya bangsa ini terus dalam lawatan Tuhan, dan secara khusus menuju tahun 2024 di mana akan terjadi pemilu dalam nama Yesus. Biar negeri ini aman, negeri ini dipulihkan Tuhan, dan negeri ini terus dalam pertolongan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Berdoa untuk kota Jakarta di mana kami tinggal beraktivitas, dalam nama Yesus. Berkat Allah turun bagi kota ini, dan Engkau sendiri akan terus mengerjakan perkara-perkara besar. Satu hati kami berdoa, biar kiranya kota ini tetap di hati Tuhan. Kota ini mengalami pemulihan dan juga diberkati oleh Tuhan. Kompleks Kondominium Taman Anggrek di mana kami berada dan melayani, kiranya diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan, bahkan lingkungan ini diberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa pengelola dari Kondominium Taman Anggrek diberkati oleh Tuhan. Seluruh aktivitas kegiatan yang ada di seputaran Taman Anggrek juga diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan saatnya kami akan mengakhiri kegiatan ibadah kami pada malam ini. Kami rindu berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bawalah dalam seluruh kehidupanmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu. Apa saja yang kau perbuat diberkati Tuhan. Dan Tuhan terus akan berjalan senantiasa melindungimu. Tuhan mengangkatmu naik tinggi dan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita bersama-sama malam ini sampai Tuhan datang mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
kasih nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kami terus mengimbau untuk boleh terus menjaga kesehatan, mengikuti setiap protokol kesehatan, dan mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita sehingga pemulihan boleh terus terjadi atas bangsa kita. Sampai jumpa pada ibadah kita esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.